Selamat datang dalam sesi bacaan buku harian Santa Faustina. Para opa, oma, bapak, ibu, dan sahabat-sahabat sekalian, mari kita baca dan dengarkan bersama-sama. Buku harian Santa Faustina nomor 1151 sampai 1155. Ketika kepedihan meliputi jiwaku dan cakrawala menjadi kelam laksana malam, dan hati tercabik-cabik oleh siksa penderitaan, Engkaulah kekuatanku, ya Yesus yang tersalib. Ketika jiwa yang pudar karena penderitaan terjun dalam pertempuran yang tanpa henti, dan hati hanyut dalam siksa serta sakratul maut, Engkaulah harapan keselamatanku, ya Yesus yang tersalib. Demikianlah hari-hari berlalu, ketika jiwa tenggelam dalam lautan kepahitan dan hati hanyut dalam luapan air mata, Engkau bersinar bagiku laksana fajar, ya Yesus yang tersalib. Ketika piala kepahitan mulai meluap dan segala sesuatu bersekongkol melawan Dia, dan jiwa itu turun ke taman Getsemani, Engkaulah pembelaku, ya Yesus yang tersalib. Ketika jiwa yang sadar akan kesuciannya menerima cobaan yang dibiarkan oleh Allah, hati dapat memulihkan luka-lukanya dengan cinta, ya Yesus yang tersalib. Ubahlah kelemahanku menjadi daya yang maha kuat. Bukanlah hal yang mudah untuk menanggung penderitaan dengan sukacita, khususnya penderitaan yang terjadi tanpa kesalahan pribadi. Kodrat yang telah jatuh itu terus-menerus memberontak. Memang, akal budi dan kehendak dapat mengatasi penderitaan, karena mereka mampu berbuat baik kepada orang yang menimpakan penderitaan ke atas mereka. Tetapi emosi terus bergejolak, dan seperti roh yang tak pernah beristirahat, emosi itu menyerang akal budi dan kehendak. Tetapi ketika emosi itu menyadari bahwa ia tidak mampu melakukan suatu pun dari dirinya sendiri, ia menjadi lunglai dan menyerah kepada akal budi serta kehendak. Seperti hantu yang menakutkan, emosi terus menyerbu dan menimbulkan kekacauan besar untuk memaksa orang hanya patuh kepadanya, agar tidak dikendalikan oleh akal budi serta kehendak. 23 Juni 1937. Ketika aku sedang berdoa di hadapan Sakramen Maha Kudus, penderitaan-penderitaan fisikku tiba-tiba lenyap, dan aku mendengar kata-kata ini di dalam jiwaku. Engkau lihat, dalam sekejap, aku dapat memberikan segala sesuatu kepadamu. Aku tidak dibelenggu oleh hukum apapun. 24 Juni 1937. Sesudah komuni kudus, aku mendengar kata-kata ini. Ketahuilah, putriku, bahwa dalam sekejap aku dapat memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau butuhkan untuk memenuhi tugas ini. Sesudah kata-kata itu, suatu terang yang luar biasa
memenuhi jiwaku, dan semua permintaan Allah tampak sedemikian sederhana. Bahkan seorang anak kecil pun dapat melaksanakannya. 27 Juni 1937. Hari ini, aku melihat biara kongregasi yang baru. Biara itu besar dan luas. Aku menjelajah dari kamar yang satu ke kamar yang lain, sambil mengamati segala sesuatu. Aku melihat bahwa penyelenggaraan Allah telah menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan. Orang-orang yang tinggal di biara ini masih mengenakan pakaian awam, tetapi semangat yang sungguh religius meraja di sana. Dan aku mengatur segala sesuatu sama seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Tiba-tiba, aku mendengar salah seorang suster kami mengomel, "Suster, bagaimana engkau dapat melaksanakan pekerjaan seperti itu?" Aku menjawab bahwa bukan aku yang melaksanakan pekerjaan ini, tetapi Tuhanlah yang sedang bekerja melalui aku, dan aku memiliki izin untuk melakukan segala sesuatu. Dalam misa, aku menerima terang dan pemahaman yang mendalam mengenai seluruh karya ini, dan tidak ada bayangan keraguan-raguan sedikit pun dalam jiwaku. Tuhan memberiku pengetahuan tentang kehendak-Nya dalam 3 kelompok. Katakanlah demikian, tetapi semuanya berpadu menjadi satu. Yang pertama adalah jiwa-jiwa yang dipisahkan dari dunia. Mereka ini akan dibakar sebagai suatu persembahan di hadapan tahta Allah. Mereka akan memohon kerahiman bagi seluruh dunia. Lewat permohonan-permohonan, mereka akan memperoleh berkat bagi para imam, dan lewat doa-doa, mereka mempersiapkan dunia untuk menyambut kedatangan Yesus yang terakhir. Demikian telah kita baca dan dengarkan bersama-sama buku harian Santa Faustina hari ini. Kita akan lanjutkan bersama-sama besok di waktu yang sama. Berkah dalam.